Baik, kemudian kejadian yang kedua, wa Ummu Kalthum binatul Karimi zauja Utsman biha. Ya, kejadian yang kedua adalah pernikahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan Ummu Kulthum. Ya. Dengan Ummu Kulthum, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Utsman menikah dengan siapa tadi? Ruqayyah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun keberapa? Menikahnya di tahun keberapa? Lupa itu kejadiannya di Pasir Mekah. Di tahun kedua Hijriyah kemarin itu peristiwa apa? Meninggalnya Ruqayyah. Setelah meninggalnya kapan? Meninggalnya kapan? Antum paham atau tidak ini? Setelah perang Badar. Atau sudah ngantuk? Meninggalnya setelah perang Badar. Jangan sampai saya cerita-cerita antum mengganggu-ganggu kayak paham padahal nggak ada yang masuk. Kalau saya tanya dijawab ya, apa susahnya antum menjawab? Jadi Ruqayyah meninggal di tahun keberapa? Tahun kedua Hijriyah. Ini sekarang kita bicara di tahun keberapa ya? Tahun ketiga Hijriyah. Ini peristiwa Nabi menikahkan Utsman bin Affan dengan putri beliau yang lainnya. Dinikahkan dengan Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Iya. Dan sini beliau katakan Ibnatul Karimi. Al-Karimi maksudnya putri Rasulullah, disifatkan dengan Al-Karim, kedermawanan. Sebab ini dari karam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dinikahkan dengan Ruqayyah, meninggal Ruqayyah dinikahkan lagi dengan siapa? Ummu Kulthum. Dan itu dari kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu wajar ya. Sulit mencari orang yang seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Iya. Dari sudut agama, para malaikat malu. Para malaikat saja malu terhadap Utsman bin Affan. Salah satu orang yang dijamin masuk surga. Dari sudut dunia juga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu dikenal dengan kedermawanan, pedagang, banyak hartanya. Iya. Baik. Tapi kalau terkait dengan Utsman, itu sudut yang paling mendominasi terkait dengan agama beliau radhiyallahu taala anhu. Karena itu jarang ada yang menyebut Utsman hubungan dengan para sahabat terkait dengan harta, itu jarang. Bahkan di buku-buku yang menyebut Utsman itu kaitannya dengan agama, ketokohan di dalam agama, keimanan dan ketakwaan. Baik. Kemudian kejadian berikutnya, jadi zawaja Utsmana biha wa khassah, maksudnya Utsman dinikahkan oleh Nabi dengan Ummu Kulthum dan Utsman dikhususkan untuk itu. Kejadian berikutnya, peristiwa yang keberapa ini? Yang ketiga. Thumma tazawwaja an-nabiyyu Hafsah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah. Ini Hafsah putri dari siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya. Jadi Hafsah, makanya Umar ibn Khattab itu kunyahnya siapa Umar? Abu Hafs. Ya kalau perempuan disebut Hafsah. Jadi Umar ibn Khattab kan nasab beliau itu ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Ka'ab bin Lu'ay. Karena Umar itu dari Bani Adi. Makanya keturunannya disebut sebagai Al-Adawiyah. Iya. Umar ibn Khattab, ibn Nufail, ibn Abdul Uzza, ibn Ribah, ibn Abdullah, ibn Qurt, ibn Razzah, ibn Adi, ibn Ka'ab, ibn Lu'ay. Nah, ketemunya di situ dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Iya. Baik. Jadi ini Hafsah. Hafsah ini radhiyallahu anha, itu dilahirkan 5 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang rasul. 5 tahun. Sekarang di tahun keberapa ini? 3 Hijriah. Berarti umur Hafsah sudah berapa tahun? Lama sekali antum menghitung ini. 5 tambah 13 tambah 3. Berarti berapa? 31 tahun. Itu di waktu beliau nikah. Sebelumnya Hafsah itu sudah menikah dengan orang lain. Suaminya bernama Hunais bin Hudzafa As-Sahmi. Jadi ketika tanpa Islam, beliau dan suaminya itu sama-sama hijrah ya. Setelah sudah disebutkan kepada orang-orang yang hijrah ke Habasyah. Iya. Dan akhirnya suaminya meninggal. Suaminya meninggal dan umur Hafsah waktu itu masih 20 tahun. Iya. Jadi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Hafsah itu pernah ditawarkan oleh Umar kepada Utsman ibn Affan. Tapi Utsman ibn Affan kayak tidak mau begitu. Iya. Terus ditawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar tidak bilang apa-apa. Dan waktu itu sampai Umar juga tidak suka pada dirinya. Ternyata mereka berbuat seperti itu karena mereka tahu bahwa Nabi pernah menyebut Hafsah. Iya. Makanya diam saja Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, setelah itu dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Dan ini dinikahi di tahun 3 Hijriah. Ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama. Berikutnya dari dimaklumi ya, untuk istri-istri Nabi itu setiap dari mereka ada kisahnya sendiri sebenarnya. Ada sudut-sudut keutamaannya disebutkan di dalam sejarahnya. Baik, dan nanti saya akan berikan ringkasan nama-nama istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menikah dengan waktu nikahnya dengan Nabi dan tahun wafatnya. Nanti saya akan simpulkan nanti insya Allah di akhir pembahasan. Karena ini masih bercerita ya tentang beberapa pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kejadian yang keempat. Itu pernikahan Nabi dengan Zainab. Kata beliau wa Zainaban. Beliau juga nikah dengan Zainab. Zainab yang dimaksud di sini adalah Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilaliyah. Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilaliyah. Ya, dikenal dengan kunya Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Karena banyaknya beliau memberi makan kepada orang-orang miskin. Iya. Baik. Dan dulu Zainab adalah istri dari Husain bin Harith bin Abdul Muttalib. Kemudian meninggal. Lalu setelah itu dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Iya. Tadi menyebut bahwa beliau pernah dinikahi oleh Ubaid bin Al-Harith. Kemudian Ubaidah bin Al-Harith meninggal di perang Badar. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Tadi menyebutkan bahwa kejadian pernikahan itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan di tahun ketiga ini.
Dan akan datang nanti bahwa beliau adalah awal dari istri-istri beliau yang meninggal setelah Khadijah. Iya, dan akan datang nanti kejadiannya di tahun keempat. Baik.